Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf tadi ya, ini telat masuk. Oke adik-adik, perkenalkan kakak Kak Emma yang akan hari ini membawakan TIU 2 Klasikal SKD. Oke, jadi kita akan langsung bahas saja di sini. Untuk soal pertama, kita masuk di analogi ya. Oke, adik-adik semuanya, di situ udah ada kelihatan soal ya. Oke, di situ ada soal pertama. Boleh adik-adik dijawab dulu? Oke, dijawab dulu untuk soal pertama. Itu ada hutan, titik dua pohon yang sama dengan pilihan A, B, C, D, E. Boleh adik-adik kita jawab bareng-bareng dulu sebelum kita jawab bersama. Oke, untuk soal pertama. Iya, si Ira Samaulia itu sudah menjawab pilihannya adalah delta. Oke, selanjutnya adik-adik yang lain, kira-kira jawabannya apa, Dik? Oke, Jonathan juga menjawab delta. Selanjutnya, oke, Cynthia juga jawabnya delta. Yang lain gimana? Apakah setuju sepakat dengan jawabannya delta? Oke, Dina, Nabila, oke semuanya delta. Oke, benar ya, jawaban yang benar di sini adalah jawaban yang D, yaitu hutan adalah tempat hidup banyak pohon, sama seperti laut, adalah tempat hidup banyak ikan. Oke, nomor satu benar semua. Kita lanjut di nomor kedua. Nomor kedua masih terkait analogi. Yang pertama ada asas titik dua dasar, yang sama dengan pilihan yang pertama. Ada pleno rapat, nisan kuburan, visi misi, akad janji, mufakat musyawarah. Adik-adik boleh lihat di soal yang kedua di layar yang sudah disediakan. Silakan dipilih dulu untuk analogi yang keduanya. Oke, nomor dua pilihannya apa, Dik? Kita cek. Dina jawabannya delta. Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Kemudian siapa namanya itu? Oke, Cynthia juga delta. Oke. Oke, semua D juga. Oke, kita bisa lihat ya, jawabannya di sini benar, yaitu delta, asas dasar, ini terkait dengan sinonim. Oke, jadi ada asas bersinonim dengan dasar, sama seperti akad bersinonim dengan janji. Oke, jawabannya benar juga ya adik-adik ya, 1 dan 2 jawabannya juga delta. Oke, lanjut sekarang kita ke sinonim, boleh lihat di soal yang ketiga di layar. Oke, soal ketiga di layar ada pancaroba. Oke ya, itu pilihannya ada 5. Yang pertama ada peningkatan, peralihan, penurunan, pertumbuhan, dan peringatan. Adik-adik boleh pilih jawabannya yang mana untuk soal yang ketiga. Oke, Dira jawabannya bola. Kemudian Yesika juga bola. Next lagi, oke itu ada. Oke, ternyata tidak ya. Jawabannya semuanya bola. Oke adik-adik, untuk sinonim dari pancaroba itu adalah peralihan, perubahan, pergantian, atau alternasi. Berarti kita bisa pilih di opsi yang B, yaitu peralihan. Oke, lanjut di antonim. Oke, antonim kita lanjut di lawan kata, di soal yang keempat. Oke, soal keempat adik-adik boleh lihat di layar lagi, itu ada antonim dari monoton, pilihannya ada 5, sama, stabil, kemudian stagnan, berbeda, dan berlangsung. Boleh adik-adik pilih untuk soal yang keempat, bagian antonimnya. Oke, Faizah jawabannya delta. Oke, next Dira juga delta. Oke, ayo adik-adik yang lain, Namira juga delta. Itu kenapa ada pilihannya F ya adik-adik ya? Kemudian bola, pilihannya cuma sampai E saja, nggak sampai F ya di situ ya. Oke, yang keempat pilihannya yang benar itu adalah yang delta. Delta antonim dari monoton adalah berbeda. Oke, yaitu atau kata lainnya berlainan. Maka pilihannya di situ bisa kita pilih jawabannya adalah yang D. Oke, adik-adik kita lihat soal yang kelima. Sekarang kita masuk di kuantitatif perhitungan matematikanya. Jika X katanya sama dengan 4/9 dan Y sama dengan 37,5%. Adik-adik, 37,5% itu sama seperti pecahan 3/8, pecahan biasa ya. Maka kita akan cek mana pilihan yang paling benar dari opsi A, B, C, D, dan E. Adik-adik, sebelum kita jawab bareng, boleh dipilih dulu jawaban yang benar yang mana untuk soal yang kelima. Oke, sambil kakak buatkan di sini soalnya di papan ya. Ada yang sudah dapat jawaban di soal yang kelima? Oke, tadi kita punya nilai X.
Oke, gambarnya tidak jelas ya. Ini kita perbaikin. Gimana? Sudah jelas? Namanya unknown ya, Dik? Oke, namanya unknown. Oke, kemudian yang kelima. Di situ ada X sama dengan 4/9. Kemudian yang Y-nya, tadi 37,5% itu bentuk lain dari 3/8. Oke, pilihan yang alfa. Adik-adik boleh lihat di sini. Ini ada pilihan A, ada 3/2X. Ini akan kita cek satu-satu. Tapi kita ceknya dari mulai opsi yang A, kemudian di situ ada 4/3Y. Oke. Adik-adik boleh lihat, kita udah punya nilai X 4/9, dan kita juga udah punya nilai Y, yaitu 3/8. Tinggal kita input aja di bagian kiri dan bagian kanan. Oke, sekarang kita masukin nilainya 3/2, kemudian dikalikan dengan 4/9. Next, sama dengan 4/3 dikalikan dengan 3/8. Sekarang kita bisa bagikan yang dia punya kelipatan, artinya sama-sama bisa dibagikan ya. Kemudian 4 dengan 2-nya boleh kita coret, hasilnya 2. Kemudian 3 dengan 9 hasilnya 3. Maka di ruas sebelah kiri kita punya hasil 2/3. Oke, kemudian yang sebelah kanan bisa kita coret 3 dengan 3. Kemudian 4 dengan 8 hasilnya di sini adalah 2. Berarti adik-adik boleh lihat, apakah sama 2/3 dengan 1/2? Ternyata nggak sama. Berarti opsi alfa salah. Oke, selanjutnya kita cek lagi opsi yang bola. Oke, kita cek lagi opsi yang bola. Apakah benar yang bola jawabannya? Kalau benar, nggak usah lagi pilih yang C. Kita hanya menentukan yang B-nya saja kalau begitu ya. Di situ ada 3X lebih kecil dari 4Y. Oke, adik-adik boleh lihat untuk yang bagian B, tinggal kita input lagi ya ke dalam opsi B-nya dan di ruas kanannya. 3 dikali 4/9, kemudian lebih kecil daripada 4 dikali 3/8. Oke, ini angka 4 ya adik-adik ya. Oke, kita ganti ini angka 4, kemudian boleh kita coret-coret saja. Boleh. Oke, jadi kita lihat kemari. Kita habiskan untuk 3 dengan 9, hasilnya 3 di bawah. Kemudian ada 4 dengan 8, hasilnya 2 di bawah. Oke, sehingga kita punya perbandingan 4/3. Oke, lebih kecil daripada 3/3/2. Apakah benar 4/3 lebih kecil dari 3/2? Ini adik-adik boleh kita cek dengan menggunakan seperti ini ya. Jadi kalau kita mau cek seperti ini tinggal dikali silang saja. Oke, misalkan nih yang X ya, yang X dengan yang Y. Maka kita punya 4/3, yang ini kita punya 3/2. Kalikan, ini juga dikalikan. Oke, maka kita punya di sini 2 kali 4-nya 8, kemudian 3 kali 3-nya 9. Oke, ternyata benar kalau 4/3 itu lebih kecil dibanding dengan 3/2. Jadi jawabannya langsung bola. Oke, tadi ada yang menjawab bola sebelum kakak jawab di papan tulis. Jadi kalau menentukan besar kecil tinggal dikali silang saja. Oke, aman adik-adik? Ada pertanyaan di bagian soal yang kelima? Kalau tidak ada, kita lanjut di soal yang keenam. Oke, apakah ada pertanyaan? Kita lihat dulu di kolom chatnya. Oke, itu si siapa? Amovan. Amovan tadi menjawab cantik ya, Amovan ya. Yang cantik itu salah ya, Dik ya. Yang cantik salah, yang benarnya di papan tulis. Jadi tinggal dicoret-coret saja untuk pengerjaan hasilnya. Oke, kita lanjut untuk soal yang keenam. Sebelumnya ada pertanyaan nggak untuk soal yang kelima? Kita lihat di kolom chatnya, apakah ada pertanyaan di soal yang kelima? Gimana? Sudah sangat jelas? Atau kita ulang? Kelihatan yang di papan? Oke, sudah jelas ya. Kita lanjut. Kita lanjut lagi di soal yang keenam. Oke, soal ke-6 ini soal gampang banget ya, kayak bukan soal adik-adik. Di situ ada kotak ya, di dalam kotak itu ada pilihan X dengan Y. Maka adik-adik tinggal memilih mana hubungan yang paling benar di antara kotak X dan kotak Y. Nah, di kotak X itu ada bilangan pecahan campuran, maka bilangan pecahan campurnya harus adik buat menjadi pecahan biasa.
Artinya, kalau di situ ada bentuk 42/2, itu berarti bisa kita buatkan ke dalam bentuk pecahan biasanya menjadi 2 yang di bawah dikalikan 48 tambah 2, 10. 10 dibagi 2, itu adalah 5. Oke, tinggal kita kalikan aja. Sebenarnya udah langsung dapat ya. Untuk yang X itu 30, untuk yang Y-nya 24. Maka jawabannya yang mana, Dik? Nomor 6, jawabannya adalah yang, oke, mana yang pilih jawabannya alfa? Oke, yang bola, yang cantik, yang delta, dan yang entok. Oke, ada yang pilih jawabannya tadi alfa, ada yang pilih jawabannya bola, kemudian, iya, benar, jawabannya C. Oke ya, jawabannya nanti adalah cantik, gampang banget nih, kayak bukan soal ya, untuk soal yang ke-6. Jadi soal ke-6 tadi, di situ ada bentuk bilangan pecahan campuran. Maka bilangan pecahan campuran tadi harus adik ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, gimana tadi maksudnya, Kak? Oke, kita perlihatkan di papan tulis. Di situ ada X di kotak yang pertama, bentuknya 6 dikali dengan 42/2. Nah, ini dia. Ini tadi yang termasuk bilangan pecahan campurannya. Jadi bilangan pecahan campuran ini tadi harus adik buat ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti gimana? 2 yang di bawah dikali 4, 8, kemudian ditambahkan lagi dengan 2, hasilnya 10. 10 dibagi 2, itu hasilnya 5. Maka kita punya langsung hasil untuk X, yaitu 6 dikali 5. 6 dikali 5 hasilnya adalah 30. Ini untuk yang X-nya. Yang Y-nya itu adik udah punya nilai yang udah di dalam kotak, udah terisi, yaitu 24. Tinggal kita bandingkan aja, ternyata hubungan X dengan Y itu adalah X lebih besar daripada Y. Atau bentuk yang kita lihat di opsi itu adalah yang cantik. Maka benar tadi pilihan nomor 6 adalah cantik. Oke, kita lihat lagi di soal yang ke-7. Soal ke-7 juga kayak bukan soal lagi, Dik. Kira-kira sebelum kita bahas bareng, soal ke-7 pilihan adik-adik itu apa ya? Untuk soal nomor 7. Oke, di soal yang ke-7, kita mau ngebandingin apakah A dan B itu sama. Nah, lihat di soal ke-7, di situ ada bentuk yang A, 21/2 ditambah dengan 3/4 dikurang dengan 2,15. Dan yang di B-nya itu ada 110%. Oke, rata-rata semua menjawab yang bola ya, sama dengan ya, berarti A sama dengan B ya. Oke, Dik, kalau di tempat yang sebelah kanan di bagian B itu persen, maka sebagian sebelah kiri itu adik wajib buat ke dalam bentuk persen. Kenapa? Karena kita membandingkannya dalam bentuk persen. Jadi kalau misalkan di situ ada 21/2, itu kan artinya 2,5 ya. 21/2 itu artinya 2,5. Kemudian 3/4 itu pecahan istimewa dari 0,75. Kemudian ada kita lihat lagi pengurangan yang di belakang dikurang dengan 2,15. Tinggal kita kurang-kurangkan aja. Kemudian nanti setelah kita kurangkan, kita ubah ke dalam bentuk persentase. Jadi sehingga kita bisa membandingkan alfa dengan bolanya. Oke, kita lihat di papan tulis untuk soal yang ke-6-nya. Soal ke-6 di situ yang A tadi, bisa kita lihat ya, bentuknya masih bentuk pecahan campuran. 21/2 ditambah dengan 3/4. Kemudian dikurangkan dengan 2,15. Oke, kawan yang di paling belakang, suku ketiga, itu bentuknya udah desimal, Dik. Berarti yang di bagian suku pertama dan suku kedua, ini wajib kita juga buatkan ke dalam bentuk pecahan desimal. Oke, berarti 2,5 ditambah dengan berapa tadi? 3/4. 3/4 adalah 0,75. Kemudian kita kurangkan lagi dengan 2,15. Nah, ini kalau adik jumlahkan dan adik kurangkan, ketika levelnya sama seperti ini, tambah dan kurang, maka boleh dikerjakan dari mana aja. Kan gitu ya? Berarti boleh dari depan ke suku kedua, kemudian suku ketiga, atau dari suku kedua dan ketiga, kemudian suku pertama, bebas. Maka kalau kita tambahkan dan kita kurangkan, ini hasilnya sama dengan 110%. Maka bisa kita bandingkan dengan yang B kita juga punya hasil 110%, artinya hubungan A dengan B adalah sama. Maka tadi pilihan adik-adik benar semua, untuk jawaban nomor 7 adalah yang bola. Oke, kalau begitu
sudah cukup jelas nampaknya di bagian soal yang ke-7. Oke, kita lanjut lagi di soal ke-8. Soal ke-8 adik-adik boleh lihat di situ ya, itu ada soal gampang banget ya. Gampang banget nih, Dik, kayak bukan soal juga ya. Nomor 8. Oke, nomor 8 di situ ada 31/2 dibagi dengan 41/2 kali 3. Dik, ini kakak kasih beberapa konsep untuk mengerjakan bagi dan kali. Tadi kalau misalkan dia tambah dan kurang, berarti kita bisa kerjakan bebas dari mana aja, gitu ya. Tapi kalau dia bagi dan kali, itu wajib dikerjakan dari sebelah kiri. Nggak boleh dari belakang dulu, harus dari sebelah kiri. Nah, di bagian depan itu ada 31/2. Boleh lihat di layar ya. 31/2 itu bentuk pecahan campuran. Kemudian 41/2 bentuknya juga pecahan campuran. Terakhir dikalikan dengan bilangan bulat, yaitu dikalikan dengan 3. Maka kerjakan dari sebelah kiri. Boleh adik-adik pilih dulu nomor 8. Kira-kira pilihan nomor 8 itu yang mana? Alfa, bola, cantik, delta, atau entel? Oke, adik-adik semua ini sudah menuliskan jawabannya di kolom chat. Semua pilihnya cantik, berarti adik-adik udah paham untuk pengerjakan di nomor 8. Oke, kita bahas langsung di nomor 8-nya. Oke, nomor 8 di situ tadi bentuk pertamanya ada bentuk kali. Kemudian kita lihat lagi bentuknya bagi. Nah, gitu ya. Nomor 8, 31/2. Oke ya, kita buat 31/2. Kemudian kita bagi dengan 41/2. Kemudian kita kali lagi dengan 3. Oke adik-adik, di bagian yang pertama ini, adik-adik wajib buatkan dia ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti 2 dikali 3, 6 tambah 1, 7. 7/2 dibagi dengan 3. Ini maaf ya, ini 2. 2 dikali 4, 8 tambah 1, 9. 9 bagi dengan 2. Kemudian dikali dengan 3. Oke, konsep untuk pembagian. Ketika adik mau selesaikan dia, berarti diubah dulu dalam bentuk perkalian. Kemudian di sebelah kanannya, yang 9/2 ini harus dibalik angkanya menjadi 2/9. Berarti kita bisa buatkan menjadi 7/2, kemudian kita kalikan dengan 2/9, setelah kita kali ya, kemudian kita kalikan dengan 3. Ketika bentuknya udah perkalian, maka adik-adik boleh bagikan atas bawah, seperti itu ya. Yang dia punya kelipatan artinya bisa dibagi. Ternyata 2 dengan 2 boleh kita coret, dan 9 dengan 3 hasilnya yaitu 3 di bawah. Sehingga hasil yang kita punya di situ adalah 7/3. 7/3. Kita lihat dulu di opsi. Sebelum kita selesaikan, kita lihat dulu di opsi. Ternyata opsinya itu minta dalam bentuk pecahan campuran. Setelah kita lihat, adik-adik, 7/3 ini, oke ya, 7/3 ini adalah bentuk lain dari pecahan 3, 2, 1/3. Maka pilihannya tadi benar, yaitu pilihannya yaitu cantik. Oke, sudah aman sepertinya untuk soal yang ke-8. Oke adik-adik, coba kita lihat lagi di soal yang ke-9. Soal ke-9 adik-adik boleh lihat di layar, itu ada soal cerita. Ini soalnya gampang. Oke, walaupun soal cerita, boleh adik-adik lihat di situ ada cerita Bu Dewi berbelanja keperluan memasak. Katanya ada pun barang belanjaan Bu Dewi 1,5 kilo, cabai merah, kemudian 7/8 kilo, tomat, dan 2,75 kilo beras. Maka berat belanjaan Bu Dewi kira-kira ada berapa? Berarti ketika ditanya total, adik-adik jumlahkan semua. Dari 1,5 kilo, kemudian 7/8, dan yang terakhir 2,75. Adik-adik, sebelum kita bahas bareng lagi, boleh adik-adik pilih jawaban di nomor 9, jawaban yang menurut adik-adik itu jawaban yang benar. Oke, kita lihat di kolom chatnya. Boleh kita lihat di kolom chatnya apakah yang adik pilih. Oke, nomor 9 rata-rata memilih yang A. Oke, apakah ada yang lain setelah kita lihat teman-teman yang menulis di kolom chatnya yaitu selain A? Oke, ternyata masih konsisten di A. Adik-adik boleh lihat, di situ ada total pertanyaannya,
Berarti maka berat belanjaan Bu Dewi, adik jumlahkan semuanya. Tapi sebelum kita cek di bagian pengerjaan, adik-adik boleh lihat di opsi ya. Opsi itu bentuknya pecahan campuran. 5/8, kemudian 5/4, 5/2, 4/5/8, dan yang terakhir ada 4/3/4. Oke, sekarang kita akan buatkan nanti akhirnya ke dalam bentuk pecahan campuran. Oke, adik-adik. Jadi pengerjaannya tadi begini ya, untuk soal nomor 9. Soal nomor 9, di situ ada 1,5 kilo. 1,5 kilo ditambahkan dengan 7/8. Kemudian ditambahkan lagi dengan 2,75. Oke, jadi di kawan yang paling belakang, ini ada suku ketiga. Nah, kawan-kawannya ini bentuknya pecahan campuran, pecahan biasa. Maka ini harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa boleh, atau pecahan campuran juga boleh. Nah, adik-adik boleh lihat, di bagian suku pertama, ini kita ganti aja menjadi pecahan biasa. Oke ya, menjadi 2 kali 1, 2, ditambahkan 1 adalah 3. Berarti hasilnya di sini 3/2, ditambahkan dengan 7/8. Oke, di suku ketiga adik-adik boleh adik-adik ubah ke dalam bentuk pecahan biasanya. 2,75 itu bentuk pecahan biasa dari 11/4, gitu ya. 11/4, karena 4 dikalikan dengan 28 tambah 3 lagi. Nah, ini bentuknya tadi gini, 2/3/4. Nah, ini kan ada 4 kali 2, 8 ya. 8 tambah 3 kan 11. 11/4. Nah, arti dari 2/3/4 itu adalah 2 ditambah 3/4. Nah, adik-adik perlu ketahui kalau 3/4 ini adalah bentuk 0,75. Sehingga hasil dari 2,75 itu adalah, nah ini bentuk pecahan campurannya, pecahan biasanya menjadi 11/4. Oke, sekarang adik-adik, boleh lihat adik-adik di bagian suku 1, suku 2, suku 3, dan kita lihat bentuk daripada pecahannya ini masih memiliki bentuk penyebut yang berbeda. Oke, masih memiliki penyebut yang berbeda. Kalau begitu, Dik, 28 dengan 4 kita cari dulu KPK-nya. Oke, kita cari dulu KPK-nya. KPK-nya itu apa kira-kira? KPK-nya 8 dong. Kenapa? Karena 8 itu habis dibagi 2, habis dibagi 8, dan habis dibagi 4. Boleh kakak buatkan dulu ya, di sini 3/2, agak kita buatkan spasi, biar nanti kita gampang menuliskan teman-temannya. Oke, karena tadi kita buatkan KPK-nya adalah 8, berarti di suku pertamanya, di situ ada 3/2. Berarti 2 yang di bawah ini, Dik, supaya menjadi 8, kita kali 4. Kemudian yang atas kita kali 4. Kemudian di suku kedua, supaya tetap 8, maka 8-nya kita kali 1. Kemudian atas kita kali 1. Sehingga yang suku ketiga, itu kita kali 2. Dan atas kita kali 2. Oke, sehingga bentuk daripada yang bagian pembilangnya, 3 dikali 4, 12/8, ini semuanya nanti per 8, kemudian ditambahkan dengan 7/8, next ditambahkan dengan 22/8. Kalau penyebut udah sama, berarti adik-adik boleh jumlahkan bagian atasnya. 12 tambah 7 tambah 22, itu hasilnya nanti adik-adik boleh kita totalin, yaitu 41/8. Sehingga kita bisa buatkan menjadi 8 dikali 5 tambah 1, 5, 1/8, maka pilihan nomor 9 adalah pilihan yang alfa. Adik-adik, tadi jawabannya benar semua. Sebelum kita lanjut di nomor 10, adik-adik boleh tanya ketika ada yang tidak jelas. Tadi di bagian untuk soal nomor 9, mungkin adik-adik ada di baris kedua ini, ada yang mau ditanyakan. Apakah cukup jelas di barisan kedua ini? Itu kakak buatkan menjadi perkalian pecahan senilai. Biar gampang aja untuk mengalihkan di bagian baris yang keduanya. Oke, aman untuk yang di bagian keduanya? Oke, sudah aman sepertinya Cindy ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi di soal yang nomor 10. Nomor 10 boleh adik lihat di bagian layar, itu ada soal cerita lagi. Oke ya. Soal cerita di bagian nomor 10, di situ ada sebuah bak mandi berisi air sebanyak 5/8 bagian. Oke ya, jika dari dalam bak katanya diambil setengahnya atau 10 liter untuk mencuci, maka berapa liter air yang dapat ditampung bak mandi tersebut adalah, adik-adik boleh dijawab sebelum kita jawab bareng di soal nomor 10.
Oke, kira-kira adik-adik pilih jawaban yang mana untuk soal yang nomor 10? Kita lihat di kolom chatnya, apakah ada yang menjawab dulu untuk soal nomor 10? Nomor 10, kalau adik di situ lihat, ada sebuah bak mandi berisi air sebanyak 5/8 bagian. Arti bagian di situ adalah volume. Andaikan aja volume itu adalah huruf yang menurut kalian suka. Kemudian jika dari dalam bak diambil setengahnya, ketika diambil itu berarti dikurang. Kemudian atau 10 liter untuk mencuci, maka apa katanya? Maka berapa liter air yang dapat ditampung bak mandi tersebut? Oke. Oke, adik-adik kita langsung kerja. Oke, untuk di bagian nomor 10, tadi adik-adik semuanya pilihnya bola ya. Oke, apakah benar jawaban bola tadi? Nomor 10 ini soal yang gampang kalau adik-adik lihat. Jadi kita langsung ke bagian kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua itu ada dibilang katanya jika dari dalam bak diambil setengahnya. Oke, jika dari dalam bak diambil setengahnya. Berarti kalau kita lihat di situ, langsung kita buatkan 1/2. Oke ya, kita langsung buatkan 1/2. Oke, 1/2 karena diambil tadi. Oke, dari mana? Dari yang sudah ada di dalam bak tadi. Nah, kita lihat untuk sebuah bak mandi tadi katanya berisi 5/8 bagian. Boleh dong kita buatkan menjadi 5/8X yang sama dengan itu katanya atau 10 liter. Itu kan di bagian soal diambil setengahnya itu atau 10 liter, berarti kita ambil setengah tadi di sini, ini artinya sama dengan 10. Nah, gitu aja, sama dengan 10. Nah, kalau adik lihat di situ, ada di bagian atas, 5 dengan 10, yang bisa kita langsung coretkan. Nah, kita coretkan saja 5 dengan 10-nya. Sama-sama dibagi 5, 1, kemudian 10 bagi 5, 2. Maka apa, Dik? Maka kita bisa langsung kalikan perkalian 2 dengan 8, kemudian kali silang dengan angka 2 yang di atas. Oke, jadi hasilnya berapa di situ? Kita bisa kalikan ya, 2 kali 8, maka X di sini adalah 2 kali silang, kali 8, kali lagi dengan 2 yang di atas. Berarti 2 kali 8, 16, dikali 2, X-nya hasilnya adalah 32 liter. Oke, maka pilihannya tadi benar, pilihannya adalah bola untuk soal nomor 8. Oke. Kita lanjut lagi di soal berikutnya, di nomor 11. Oke, nomor 11 adik-adik boleh lihat ya. Di nomor 11, di situ adik-adik boleh lihat ada tabel, ya, ada tabel. Tabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, adik diminta untuk mencari keuntungan terbesar. Yang dilihat di situ, boleh lihat ada harga beli, ada harga jual. Sebelum kakak lu buatkan di papan, untung rumusnya di situ apa? Untung adalah harga jual dikurang dengan harga beli. Maka adik langsung kurangkan aja. Untuk yang di TV, 1.725.000 dikurang dengan 1.455.000. Boleh adik-adik jawab kira-kira nomor 11 jawabannya yang mana, Dik? Keuntungan yang paling besar ada terletak di opsi A, B, C, D, atau yang E. Oke. Yang lain sudah menjawab, Dira bola, Namira juga bola, Jonathan menjawabnya juga bola, yaitu AC ya. Kemudian Tesalonika juga bola. Next lagi, Dik. Oke, semua juga menjawab bola ya. Perawati, kemudian Cindy, yang unknown juga menjawab bola. Oke, kira-kira unknown itu siapa ya namanya ya? Agak penasaran juga ya di situ ya. Kemudian ada Bitia. Bitia juga menjawab bola. Oke, adik-adik, kalau gitu kita cek aja nomor 11 ini soalnya gampang banget ya. Kayak bukan soal kan gitu ya. Oke, nomor 11 di situ kalau kita lihat diminta keuntungan terbesar. Oke, nah di sini kakak berikan sugesti gampang banget biar adik-adik itu semangat untuk ngebahas soal-soalnya gitu ya. Karena di sini calon-calon orang sukses kan gitu. Jadi harus semangat untuk menjawab soal-soal yang sudah kita kasihkan di sini adik-adik. Boleh adik-adik lihat itu ada TV. TV berarti untuk harga jual dikurangin dengan harga belinya, itu totalnya nanti untuk TV adalah 270.000. Oke, tinggal langsung dikurangkan aja. 1.725.000 dikurang dengan 1.455.000. Maka hasil dari pengurangannya adalah 270.000. Kemudian yang AC. Yang AC adik-adik boleh lihat di situ ada 1.800.000 dikurang dengan 1.520.000, maka hasilnya adalah
280.000. Oke, kemudian ada kulkas. Oke, kulkas. Di bagian kulkas itu adik-adik bisa dikurangkan langsung, maka pengurangannya 240.000. Next lagi untuk di soal yang di bagian mesin cuci. Oke, mesin cuci langsung kurangkan saja. Di situ hasil pengurangan dari 1.635.000 dikurang dengan 1.385.000. Hasilnya adalah 250.000. Next, satu lagi ada kipas angin. Oke, ada kipas angin. Kipas anginnya adalah 670.000 dikurang dengan 410.000, maka hasilnya 260.000. Tadi diminta di soal mencari keuntungan yang paling besar. Adik lihat di sini sudah di list ya, 270, 280, 240, 250, dan yang terakhir 260.000. Ternyata yang paling gede keuntungannya ada di AC, yaitu 280.000. Pilihannya tadi benar, yaitu bola. Oke, adik-adik luar biasa. Adik-adik yang luar biasa sudah menjawab soal yang sudah benar semua ya. Sampai di nomor 11 jawabannya tadi adalah yang bola. Adik-adik boleh kita lanjut lagi di soal nomor 12. Oke ya, kita lanjut lagi di soal nomor 12. Soal nomor 12 adik-adik boleh lihat di layar. Di situ ada katanya. Ya, ada seorang pedagang membeli 35 buku dengan harga 1.350 per buku. Jika dengan jumlah uang yang sama, ia menghendaki membeli 45 buku lain. Maka selisih harga beli setiap buku tersebut adalah... Oke, ini tadi Anon menjawab pertanyaan kakak ya. Siapa tadi Anon ya? Ternyata namanya masih misterius. Oke, adik-adik boleh dijawab dulu ya nomor 12 tadi. Adik-adik, nomor 12 ini gampang banget ya, kayak bukan soal adik-adik. Kira-kira jawabannya apa tuh nomor 12? Ada pilihan alfa di situ 105, bola 150, cantik 200, delta 225, dan yang entok 300. Oke, kita tunggu jawaban adik-adik untuk menjawab soal di nomor 12. Oke, sudah dijawab oleh si Rabbit, Bitia, kemudian Anon. Ya, Anon juga muncul kembali. Makin penasaran di sini ya, namanya Anon. Cindy. Oke, Cindy jawabannya E. Oke, kemudian yang lain. Rata-rata menjawab E juga ya. Siapa lagi namanya nih? Riva Anissa. Jawabannya juga E. Yang lain, apakah ada jawaban yang berbeda? Oke, masih aman di E. Apakah ada yang alfa, yang bola, yang cantik, yang delta, yang entok? Dek, tadi ada kata penting di dalam soal. Jika dengan jumlah uang yang sama. Berarti apa? Berarti di situ jumlah biaya buku 1 sama dengan jumlah biaya buku 2. Di situ aja rumusnya. Oke ya, di garis bawahi kata kunci di dalam soal, di situ ada jumlah uang yang sama. Oke, kalau jumlah uang yang sama, berarti jumlah biaya buku pertama itu sama dengan jumlah biaya buku yang kedua. Oke, gampang banget deh kalau gitu. Gampang banget kayak bukan soal jumlah biaya 1. Oke, kemudian sama dengan jumlah, ini ada hanya ya, ketinggalan nggak apa-apa ya, Dik ya. Jumlah biaya 2. Oke, kata kuncinya di situ aja. Berarti tadi jumlah buku untuk biaya yang pertama. Tadi bukunya ada 35, harganya 1.350, yang sama dengan 45 dikalikan dengan untuk yang kedua, harganya nggak tahu. Oke ya, X kita buat. Sekarang adik-adik boleh kita cari X-nya dengan cara membagikan, boleh nih kita membagikan ya. Oke, kita langsung bagikan aja. Sama-sama dibagi dengan 5. Kalau dibagi 5 berapa dik hasil 35-nya? 7. Dibagi 5 yaitu 9. Oke, berarti kita bisa langsung bagi lagi dong. Oke, kita bagikan saja di sini, maka langsung dapat X sama dengan 7 dikali 1.350, ini perkaliannya, kemudian dibagikan dengan 9, maka nanti adik-adik tadi jawabannya benar, yaitu 1.000
Oke, 50. Oke, ini ada teman-teman yang request ya, nanti minta pembahasannya. Oke, aman itu Dek Suci ya. Untuk yang nomor 12 itu jawabannya 1050. Maka jawaban adik-adik tadi benar, yaitu pilihannya adalah entok. Oke, masih aman adik-adik. Sampai nomor 12, adik-adik luar biasa menjawab soalnya. Luar biasa, tidak ada salah dari tadi. Semua jawaban yang dijawab oleh adik-adik semuanya benar. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 13. Oke, adik-adik boleh lihat di nomor 13 di layar, itu ada terkait umur. Apalagi soal ini adik ya, ini soalnya gampang banget ya kalau umur ya. Diketahui perbandingan usia ayah ibu Desi 873. Jika umur ayahnya 25 tahun, lebih tua dari umur Desi, maka jumlah usia mereka bertiga adalah. Adik-adik boleh lihat dong jawaban adik-adik kira-kira nomor 13 apa? Silakan ditulis di kolom chatnya. Oke, ini si Imam sudah langsung menjawab cantik ya. Oke, mungkin karenanya namanya Imam, maka dia duluan menjawab ya. Kemudian cantik, Jonathan juga cantik, Dira cantik, Namira cantik, Cynthia juga cantik, Veronica cantik, Cindy juga cantik, yang Anon juga cantik. Rata-rata yang menjawab cewek yang cantik ya adik-adik ya. Kemudian kita lihat lagi adik-adik di soal berikutnya. Tadi kita bahas soal nomor 13. Oke, boleh kita cek bareng-bareng. Ini soalnya gampang bukan main. Nomor 13. Nomor 13 tadi ada cerita diketahui perbandingan usia ayah ibu Desi. Kita buat dulu. Tadi ayah kita buat A, kemudian ibu kita buat I, dan Desi juga kita buat adalah si D. Kakak buat singkatan aja ya, A, I, D. Oke gitu. Terus adik-adik ada lihat di situ nilai perbandingannya. Nilai perbandingannya 8, 7, sama 3 gitu ya. 8 banding 7 banding 3. Nah, kalimat berikutnya, adik-adik boleh lihat, jika umur ayah 25 tahun lebih tua dari umur Desi, maka jumlah usia mereka bertiga adalah, jika umur ayah, katanya 25 tahun lebih tua dari umur Desi. Berarti kalau lebih tua ditambah, ya kan? Ditambah A sama dengan D ditambah 25. Dek, ini boleh nggak kakak pindahkan D-nya ke sebelah kiri, Dek? Boleh ya, karena huruf kita satukan sama yang huruf. Kemudian yang angka biarin sendirian. Makanya nanti yang D-nya pindah ke kiri, Dek. Oke, pindah ke kiri. Berarti A dikurang D sama dengan 25. Nah, yang kita pakai ini, yang kita pakai sebagai rumus nanti ini. Nah, boleh ya kakak buat yang A kurang D sama dengan 25 ini adalah yang diketahui. Oke, diketahui A dikurang D sama dengan 25. Nanti kita olah ke dalam bentuk rumus. Oke, kemudian yang ditanya di situ jumlah apanya, Dik? Yang ditanya di situ adalah jumlah usia mereka bertiga. Ini yang ditanya kakak buat lagi. Ditanya A ditambah I ditambah D. Oke, maka rumusnya masih ingat pastinya. Kalau kita punya rumus banyak ditanya, sama dengan perbandingan yang ditanya dibagi dengan perbandingan yang diketahui. Kemudian dikali banyak diketahui. Pakai ini aja rumusnya. Oke ya, pakai ini aja. Nah, gimana cara ngerjainnya? Nah, ini kita kotakin dulu ya, biar nanti ini terarah ya. Oke, jadi kita buat di sini sebagai rumusnya. Adik-adik boleh lihat. Tadi yang kita lihat ini ya, fokus kita ke sini, yang kotak warna hitam. Fokus kita ke sini, kemudian yang ini, dan satu lagi yang ini. Ini fokus kita. Oke, yang kakak kotakin warna hitam. Jadi yang di tengah ini nggak usah fokus. Yang kita fokusin yang di kotak warna hitam. Nah, Dek, kalau yang ditanya tadi siapa? A tambah I tambah D. Berarti apa? Ini kan perbandingannya, Dek. Kalau dia ditambah, semua nilai perbandingannya ditambahin. Gitu. Tapi kan kita lihat nanti ini untuk perbandingan yang diketahuinya. Kalau banyak diketahuinya, kita tetap dibuatkan A ditambah I tambah D yang sama dengan perbandingan yang ditanya dulu. Yang ditanya tadi siapa?
Perbandingan yang ditanya di situ adalah jumlahan daripada perbandingannya. Kenapa dijumlah, Kak? Karena yang ditanya ini semuanya ditambah. Kan jumlah ketiganya. Berarti jumlahin semua nilai perbandingannya. 8 tambah 7 tambah 3. Maka kita buat perbandingan ditanya 8 tambah 7 tambah 3. Kemudian dibagi. Bagi siapa? Perbandingan diketahui. Adik lihat di sini, Dek. Diketahui siapa? A kurang D. Masih perbandingannya, Dik, bukan nilainya. Yang 25 ini nanti untuk banyak diketahuinya. Tapi kita lihat di sini, perbandingannya kan A dikurang D. A-nya siapa? A-nya 8. D-nya siapa? 3. Karena bentuknya kurang, maka 8 dikurang 3. Oke. Kali sama banyak diketahui, siapa dia? 25. Nah, boleh ada coret deh di bagian yang bawah. Bagian bawah ini kan ada pengurangan 8 kurang 3. 8 kurang 3 itu adalah 5. Maka 5 bisa dibagi dengan 25. Hasilnya yaitu 5. Nah, lihat di sini. 8 tambah 7, 15. 15 tambah 3, 18. 18 dikali 5. Adik-adik boleh pilih jawabannya tadi adalah 90. Maka jawabannya adalah yang delta untuk soal di nomor 13. Apakah benar tadi Dik-Dik untuk soal nomor 13-nya pilihannya adalah delta? Oke, kalau begitu nampaknya tadi benar semua ya untuk soal nomor 13. Sekarang kita lanjut di soal nomor 14. Oke, nah soal nomor 14, adik-adik boleh dilihat. Oke, tapi sebelumnya kakak pengen tahu sih, adik-adik tadi untuk soal sebelumnya apakah ada pertanyaan yang tadi ini? Ada pertanyaan nggak soal yang ini? Ngerti atau kurang paham? Kalau kurang paham, kakak jelaskan ulang. Untuk soal yang di nomor 13. Gimana unknown? Yang masih misterius? Oke, aman. Untuk soal nomor 13-nya tadi, Dik. Kurang paham, Suci. Kita ulang. Oke, kita ulang. Tadi di situ ada nomor 13. Kita tampilin lagi ya soalnya, nomor 13. Biar adik-adik paham semuanya. Oke, tadi ada bentuk soalnya seperti ini. Diketahui perbandingan usia ayah ibu Desi itu nilai perbandingannya 8, 7, dan 3. Oke, di kakak buat dulu, Dek. Ayah, ibu Desi 8 banding 7 banding 3. Terus tadi kalimatnya ada lagi. Jika umur ayah katanya 25 tahun lebih tua. Nah, kalau dia lebih tua, berarti nanti yang sebelah kanannya ditambahin 25. Gitu ya. Kalau dia lebih muda dikurangin 25. Nah gitu. Dari siapa? Dari umur Desi. Nah, kalau ada kata dari tadi itu, Dek. Kalau ada kata dari itu tadi, yang si Desinya itu taruh depan. Jangan taruh di belakang. Dari umur Desi. Letakkan depan dia, D-nya. Nah, makanya Kak buat gini tadi. A sama dengan D ditambah 25. Kalau lebih muda, D kurang 25. Gitu dia. Nah, terus kakak pindahin tadi. Kakak pindahin D-nya ke kiri. Kenapa? Kawannya si A. Hurufnya si A, berarti kakak pindahin ke kiri. Kalau dia di kanan positif, pindah kiri jadi negatif. Berarti jadinya A kurang D, sama dengan 25. Nah gitu. Itu kan kakak buat tulisannya diketahui berarti yang pertama. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jumlah usia mereka bertiga. Nah gitu tadi soal kan. Ya oke, kita buatkan di sini. Ditanya A tambah I tambah D. Oke, jadi konsepnya ini, Dek, nanti buatkan yang di kotak setelah ditanya. Ini dia. Ini rumus kita. Rumus kita apa? Banyak ditanya sama dengan perbandingan ditanya dibagi perbandingan diketahui dikali banyak diketahui. Ini rumus umum. Soal yang seperti ini bisa dikerjakan semuanya dengan bentuk rumus yang seperti ini. Nah, ini rumus umum, jangan dilupakan. Oke ya. Nah, adik-adik tadi pertanyaannya apa? Jumlah umur ketiganya. Banyak ditanya. Kakak buat A ditambah I tambah D karena yang ditanya jumlah umur ketiganya. Terus yang di atas perbandingan ditanya. Ini umurnya, ini namanya. Yang ini perbandingannya. Ini namanya, ini perbandingannya. 8 banding 7 banding 3 itu perbandingannya. Makanya tadi di atas, perbandingan ditanya. Karena ditanya tadi adalah jumlahan dari A tambah I tambah D, makanya kita buatkan penjumlahan daripada perbandingannya. Karena kode kita di sini perbandingan yang ditanya. Berarti 8 tambah 7 tambah 3, inilah hasilnya tadi. Nah, 8 tambah 7 tambah 3. Baru yang di bawah, itu ada perbandingan diketahui. Yang diketahui tadi siapa, Dek? A dikurang D. Bukan yang 25 ini hasilnya, tapi yang di dalam A kurang D. Karena masih perbandingan, makanya
A sama D. A-nya siapa? A-nya 8. D-nya siapa? 3. Karena operasinya dikurang, makanya kita kurangin. 8 kurang 3 di sini tadi. Kemudian dikali dengan banyak diketahui. Banyak diketahui tadi itu yang 25. Nah, ini tadi diketahui, banyak diketahuinya 25. Itu nilainya 25, bukan perbandingannya. Nah, gitu. Oke, terus tadi ada atas bawah ya. Ini kalau punya kelipatan atas bawah karena bentuknya perkalian, atas bawah boleh dibagi kalau dia bisa dibagi atau punya kelipatan. Ternyata setelah kita kurang, 8 dikurang tadi kan 5, Dek. Oke ya. 5 di bawah ini tadi, Dek. Terus ada 25 di atas dia, Dek. Sama-sama kakak bagikan, Dek. Bagi-bagi 5, tinggal 1 dia jadi di sini. 1, kemudian 25 bagi 5, 5. Makanya 8 tambah 7 tambah 3 hasilnya 18 dikali sama 5. Yang bawah udah per 1. Kalau udah per 1 udah hasil yang atas aja. Berarti 18 kali 5 90. Maka jawabannya delta. Gimana Suci untuk soal yang di nomor 13 tadi, Dek? Aman nggak? Sudah jelas? Oh, nomor 13. Iya, sorry. Nomor 13 tadi kakak salah opsi ya. Nomor 13 jawabannya cantik. Oke, terima kasih yang sudah mengingatkan pilihan opsinya. Pilihannya adalah cantik. Tadi kakak salah lihat aja. Oke, terima kasih Anon. Oke. Oke, Suci sudah aman. Yang lain mungkin sudah aman juga. Kita lanjut deh di soal berikutnya, nomor 14. Boleh kita lihat di layar soalnya. Oke. Oke, dalam beberapa hari sebuah pekerjaan selesai oleh 20 pekerja. Jika pekerja ditambah 4 orang, maka pekerjaan akan selesai 3 hari lebih cepat dari yang direncanakan. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai yang direncanakan? Adik-adik boleh pilih jawabannya dulu, alfa bola cantik, delta, atau entok. Oke, silakan dipilih jawabannya. Oke, kita lihat jawaban adik-adik. Oke, Imam juga menjawab delta, Jonathan delta, Namira delta, David juga delta. Yang lain Cintia delta, Fahri delta, Ferawati delta, Imelda juga delta, Tesalonika juga delta, Cindy delta lagi, Veronica delta lagi. Adik-adik yang lain? Oke, yang lain apakah ada pilih alfa bola cantik entok? Oke, ternyata delta semuanya. Mungkin udah cukup ya teman-temannya menjawab delta. Oke, kemudian Stefani juga menjawab delta. Kalimatnya ada dibilang katanya sebuah pekerjaan direncanakan oleh 20 pekerja. Jika pekerja ditambah 4 orang, maka pekerjaan akan selesai 3 hari lebih cepat dari yang direncanakan. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang direncanakan? Yang ditanya berapa hari? Oke, rumusnya gampang. Kita lihat lagi. Rumusnya tinggal dibuat pekerjaan atau hari dengan waktu. Oke, kakak buat aja T ya. Kemudian H dengan T. Ini H1, T1, H2, T2. Ini rumus kita. Ini dia. H1, T1, H2, T2. Oke, kita lihat deh. Oh, sorry. Ini tadi H sama T sama ya. Kita ganti deh jadi orang ya. Ini orangnya. Orang O1, yang ini banyak orangnya O2. Nah, gitu ya. O1, T1, O2, T2. Oke, dari situ aja. Tadi dicerita di awal, itu ada 20, katanya apa, Dik? Ada 20 orang, gitu ya. Ada 20 orang. Buat dulu. 20. Oke. Terus apa lagi katanya? Oke. Kemudian T1-nya kita belum tahu ya, karena tadi ada penambahan. Oke, belum tahu. Terus TO2. Dari 20 orang ditambah 4. Oke. Dari 20 orang ditambah 4. Oke. Oke, T2 kita. Tadi ada kalimat apa yang di T2 kita? Nah, katanya 3 hari lebih cepat. Oke, 3 hari lebih cepat. Berarti di sini adalah T1 dikurang dengan berapa? Dikurang dengan 3. Dari hari yang pertama, maka 3 hari lebih cepat. Dari hari yang pertama, T1-nya dikurang 3. Nah, adik kan di situ pertanyaannya apa? Pertanyaan di nomor 14, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang direncanakan? Kita cari T1-nya. Oke, itu rata-rata menjawab delta tadi ya. D ini gampang, 20 kali T.
20T1 sama dengan 20 tambah 4, 24 dikali T1 dikurang dengan 3. Oke, ini ada suku 1 dan suku 2. Makanya di sini ada aljabar. Aljabar 24, angka 24-nya dikalikan di suku pertama, kemudian dikalikan dengan suku kedua. Suku keduanya adalah 3. Maka kita punya 20T1, oke, yang sama dengan 24 kali T1, 24T1. Dikurang dengan 3 kali 4. Tadi gitu ya, 3 kali 4 adalah 12, sisanya 1. 3 kali 2, 7, tambah 1 adalah 8. Boleh ya, kakak pindahkan min 82-nya sebelah kiri ya. Oke, kakak boleh kalikan ke sebelah kiri. 3 kali 2, 6, tambah 1, 7, kelebihan 1, Dek. Kita pindahkan ke sebelah kiri, 72 sama dengan 24T1 dikurang dengan 20T1. Maka hasil dari 24 dengan 20 hasilnya adalah 4T1. Berarti adik-adik boleh bagiin T1-nya adalah 72 dibagi 4. Tadi pilihan adik-adik di situ adalah yang 18 hari. Oke, 18 hari ada di pilihan yang delta. Ternyata benar jawabannya yang dipilih adik-adik semuanya. Oke, mantap, luar biasa. Untuk kita lihat jawaban adik-adik tadi ya. Adik-adik boleh kita lihat dulu nomor 14. Sebelum kita lanjut di nomor 15, kakak pingin tahu apakah adik-adik ada yang belum paham? Oke, silakan ditanyakan di kolom chatnya. Ada yang belum paham? Silakan ditanyakan di kolom chatnya. Aman? Lanjut. Nomor berikutnya. Kita lanjut. Oke, nampaknya sudah aman. Di nomor 14. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 15. Nomor 15 ini masuk OCT. Oke ya, nomor 15 masuk OCT. Adik-adik boleh lihat di nomor 15, ayo semangatnya adik-adik. Kita udah hampir sampai di akhir nomor ya. Di situ ada jika untuk. Oke ya, jika untuk menempuh jarak 8 km diperlukan 2 liter bensin, maka berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 2 km lebih jauh dengan kecepatan sama? Kecepatan sama. Berarti adik-adik boleh pilih nomor 15, kira-kira pilihan adik-adik yang mana? Nomor 15, apakah alfa bola cantik delta atau yang entok? Alfa bola cantik delta atau yang entok? Kita tunggu jawaban adik-adik semuanya di nomor 15. Oke, semua menjawab yang alfa. Oke, mantap, luar biasa. Jawabannya alfa di nomor 15. Oke, ini rumusnya pakai OCT ya. Oke, tapi karena katanya sama gitu ya, maka kita buatnya gini. O1 per S1 sama dengan O2 per S2. Kecepatan sama, berarti waktunya sama. Oke adik-adik, tadi ada dilihat nomor 15. Untuk menempuh jarak 8 km diperlukan 2 liter bensin. Oke ya, diperlukan 2 liter bensin. Berarti kalau adik-adik lihat di situ, jaraknya sebagai CS-nya, diperlukan 2 liter bensinnya sebagai O-nya. Maka kita buatkan langsung 2/8. Karena kecepatannya sama, maka adik-adik lihat di bagian berikutnya, karena yang kita cari di situ adalah, maka berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 2 km lebih jauh. Kalau 2 km lebih jauh, berarti nanti ditambahkan 2 dari yang pertama. Gitu ya, 2 km lebih jauh, berarti ditambahkan 2 dari yang pertama. Berarti nanti 8 tambah 2 yang di bawah. Yang atas yang kita cari X, yaitu O2-nya. Oke, berarti 8 tambah 2. Oke, kita tinggal coret-coret aja. Gitu ya, kita tinggal coret-coret aja. Adik-adik, gampang ya. Boleh matikan aja ya, 2 sama 8-nya ya. Sama-sama bagi 2 ya. 1, 8 bagi 2 ya, 4. Oke, ini ada 8 tambah 2, 10. Kakak bagi ya, bagi dengan yang 4. Sama-sama bagi 2. 5 bagi 2, 2. Nah, bentuknya kan kita kali silang ya. 5 kali 1, 5. Yang sama dengan 2O2. Oke, berarti dapat O2-nya itu adalah 5 bagi 2. Lanjut, 2,5 liter pilihannya. Oke, adik-adik boleh lihat di opsi, maka pilihan opsinya adalah yang alfa.
Jawaban adik-adik benar lagi. Oke, aman sepertinya untuk soal nomor 15. Sekarang kita lanjut di soal nomor 16. Oke. Nomor 16 boleh lihat di layar soalnya. Adik-adik, di situ ada soal suatu hari Heru berangkat katanya ke sekolah yang berjarak 7,5 km dari rumahnya pada pukul 7 dengan sepeda motor. Dalam perjalanan, dia berhenti di SPBU selama 10 menit. Jika Heru mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km, maka Heru akan sampai di sekolah pada pukul berapa? Adik-adik boleh pilih jawaban yang menurut adik jawabannya benar. Ada alfa 715, ada bola 720, ada cantik 725, ada delta 730, dan ada entox 735. Silakan dipilih jawaban yang benar. Kita lihat di kolom chatnya, apakah adik-adik sudah menjawab di nomor 16? Oke, kita lihat di kolom chatnya, apakah sudah dijawab oleh adik-adik. Oke, adik-adik di nomor 16 di situ kita tinggal lihat tadi ya. Kita langsung pakai rumus daripada T, gitu ya. Karena apa? Karena yang ditanya adalah waktunya. Oke, tadi katanya dia berhenti. Berhenti berapa? Dia berhenti katanya selama, kita lihat di situ 10 menit. Oke ya, berhentinya 10 menit. Berarti kita normal ngerjainnya, di situ ada kecepatannya. Kecepatannya ada 30, kemudian ada jaraknya 7,5. Nanti dari T dulu kita kerja, maka T sama dengan rumusnya adalah S per V. Maka nanti kita hitung semuanya dari keberangkatan, lama, dan berhentinya. Oke, lanjut kita kerjakan di soal nomor 16. Nah, ini tadi rumusnya, T sama dengan S per V. Jaraknya udah ada di soal. Mana tadi jaraknya adik-adik? Bisa dilihat ya. Untuk jarak di nomor 16, 7,5. Kemudian kecepatannya 30. Oke, kita bagikan langsung. 7,5 per 30. Oke. Adik-adik, ini kalau kita bagikan 7,5 dibagi dengan 30, nanti mati-mati hasilnya nanti adalah 1/4. Oke, hasilnya adalah 1/4. Satuannya masih dalam bentuk jam. Maka adik-adik boleh ubah ke dalam bentuk menit dikalikan 60. Oke, berarti 1/4 dikali dengan 60. Maka nanti berubah menjadi 60 bagi 4 adalah 15. Langsung aja kita buat ya. Sama dengan 15 menit. Oke. Oke, tadi kita lihat sampainya kapan gitu ya. Sampainya kapan? Berarti tibanya di situ. Tadi dia berangkat jam 7. Oke, lama perjalanannya 15 menit. Ini deh ya, lama perjalanannya 15 menit. 15 menit, kakak buat 0015. 0015, terus dia tadi juga berhenti. 0010. Kalau ditotalin, 7 tambah 15 menit, 7.15, tambah 10, berarti 7.25 dia sampai. Oke, maka jawabannya 7.25. Pilihannya tadi adalah yang iya. Pilihannya adalah yang cantik. Adik-adik, kita lihat lagi ya. Soal tadi adik-adik di situ pilihnya entok ya, 735 ya. Oke, nomor 16 itu pilihan yang benarnya adalah cantik, 725. Kita next lanjut lagi di soal berikutnya. Bisa. Lihat dulu soal di nomor 21 ya. Di situ ada soal semua sebagian, biar nanti terkejar semuanya untuk kita jawab. Soal penarikan kesimpulannya soal yang paling gampang. Nomor 21. Adik-adik boleh lihat di soal nomor 21 di layar. Oke, ini gampang banget soalnya, ada cerita semua yang terbuat dari beton ya.
tidak mudah rusak, sebagian dinding terbuat dari beton. Adik-adik boleh lihat di nomor 21, pilihan yang alfa. Semua dinding terbuat dari beton dan tidak mudah rusak. Bola semua dinding yang terbuat dari beton mudah rusak, yang cantik sebagian dinding tidak mudah rusak, yang delta semua dinding tidak mudah rusak, yang entok sebagian dinding terbuat dari beton yang tidak mudah rusak. Kira-kira pilihannya alfa, bola cantik, delta, atau entok? Adik-adik boleh pilih jawaban di kolom chatnya. Kakak mau lihat apa yang dipilih adik-adik nomor 21. Oke, nomor 21. Kita lihat jawaban adik-adik di kolom chatnya. Oke, 21 rata-rata pilihnya cantik. Oke, pilihannya adalah sebagian dinding tidak mudah rusak. Oke, adik-adik boleh lihat di nomor 21 ya. Oke, di sini sudah habis papannya, kita hapus dulu. Oke, nomor 21 itu langsung dijawab aja, sebetulnya gampang. Dan adik-adik sudah mahir dalam menjawab soal nomor 21. Tadi kakak lihat sudah langsung menjawab, pilihannya adalah yang cantik. Oke, kita lanjut lagi kalau begitu di papan penjelasannya nomor 21-nya. Oke, nomor 21 kakak singkat-singkat aja. Di situ ada semua yang terbuat dari beton, katanya tidak apa? Tidak mudah rusak. Oke ya, kita buat seperti itu. Semua yang terbuat dari beton. Semua yang terbuat dari beton tidak tidak rusak. Apa katanya lagi? Sebagian dinding terbuat dari beton. Oke, sebagian dinding adalah beton. Oke, ini kalau adik-adik menggunakan rumus, berarti ada kata yang sama. Karena subjeknya berbeda, gitu ya. Kalau subjeknya berbeda, berarti kita lihat kata yang sama. Kata yang sama di sini adalah B dengan B. B dengan B. Adik lihat, B dengan B ini boleh dicoret? Boleh. Karena yang di atas adalah umum, yang di bawah adalah khusus. Maka kita coret saja, sehingga kita punya pilihan jawaban semua dengan sebagian, itu jawabannya adalah sebagian. Oke ya, jawabannya adalah sebagian. Sebagian apa adik-adik? Kalau jawabannya sebagian, yang menjadi sebagai subjeknya, itu adalah dari sebagian yang tersisa, yaitu sebagian D. Kalau kalimatnya negatif positif, kalau dibuatkan ke dalam kesimpulan, maka negatif ketemu positif, kalimatnya menjadi negatif. Nih adik-adik perlu diingat ya, kalau positif ketemu positif, maka jawabannya positif. Kalau positif ketemu negatif, maka jawabannya negatif. Tapi kalau negatif ketemu positif, jawabannya negatif. Kalau dia negatif ketemu negatif, jawabannya nanti tidak dapat disimpulkan. Yang bagian paling bawah itu TTDS. Negatif ketemu negatif. Makanya adik-adik nanti kalau negatif ketemu positif, jawabannya adalah tidak. Tidak apa? Tidak R. Oke, maka adik-adik boleh lihat di situ, berarti jawabannya sebagian dinding. D itu dinding. Katanya tidak mudah rusak, maka pilihan jawaban di opsi adalah yang cantik. Nah, simple untuk soal nomor 21. Adik-adik boleh lihat di nomor 22-nya. Oke ya, nomor 22-nya. Di situ ada cerita lagi. Kita lihat di layar. Nomor 22. Oke. Semua kucing bermata indah. Sebagian kucing berbulu lebat. Pilihan alfa, semua kucing bermata indah dan tidak berbulu lebat. Yang bola, semua kucing bermata indah dan berbulu lebat. Yang cantik, sebagian kucing yang berbulu lebat bermata indah. Yang delta, sebagian kucing yang bermata indah berbulu lebat. Yang entok, sebagian kucing bermata indah dan berbulu lebat. Adik-adik boleh pilih jawaban alfa sampai entok. Yang menurut adik-adik itu jawaban yang menurut kita pilih benar. Silakan dilihat adik-adik jawabannya. Oke, adik-adik semuanya pilihnya delta. Oke, yang lain? Cynthia delta, Fahri juga delta. Next. Oke, Dira delta, Cindy juga delta, Dinda delta juga. Oke. Next lagi, adakah yang lain jawabannya? Oke, nampaknya semuanya pilihnya delta ya adik-adik ya. Oke, nomor 22. Apakah adik-adik yakin untuk jawabannya? Nomor 22 adalah delta. Ternyata ada yang berbeda, yaitu Dina. Dina Silvina memilih jawabannya entok. Oke, kita lihat di papan. Apakah jawaban adik-adik adalah yang entok atau delta? Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, kita lihat pembahasan di nomor 22.
Oke, di nomor 22, di situ ada semua kucing bermata indah. Nah, kita lihat deh. Semua kucing, berarti kita buat semua K. Kalimatnya positif ya, berarti di tengah itu kopulanya adalah. Oke, kopulanya adalah siapa? Adalah Indah. Next, berikutnya, sebagian kucing, maka kita buat sebagian K. Kita buat lagi sebagian K, di situ adalah berbulu lebat. Nah, kita buat adalah BL, berbulu lebat. Oke, adik-adik boleh lihat di opsi, kita lihat apakah ada kata dan. Kenapa? Karena di opsi di soal kita itu subjeknya sama. Ketika subjeknya sama, berarti nanti kesimpulannya bisa kita menggunakan dengan rumus penjumlahan. Nah, rumus penjumlahan itu tadi ditandai dengan adanya kata dan. Tapi kalau misalkan di opsi tidak ada kata dan, adik-adik boleh lewat ke soal dengan menggunakan konsep coret. Ternyata ada. Nomor 22 ada kata dan. Di opsi alfa dengan opsi bola. Tapi kalau kita simpulkan, semua dengan sebagian, itu harusnya jawabannya sebagian. Makanya yang alfa dan bola langsung buang. Oke ya? Yang alfa dan bola itu langsung dibuang. Oke, alfa dan bola salah, tinggal pilihan kita di situ adalah yang cantik, delta, dan entok. Oke, adik-adik, ternyata yang entok itu jawaban yang paling benar. Kenapa? Nah, karena semua sebagian adalah sebagian. Sebagian apa? Sebagian K adalah apa, Dik? Adalah I dan BL. Adalah indah dan berbulu lebat. Dik, ini kakak kasih tahu triknya sedikit untuk ngerjakan soal seperti ini. Kalau misalkan adik-adik ketemu ada soal subjeknya sama, jangan dulu dicoret. Oke? Jangan dulu dicoret. Lihat dulu opsinya, ada nggak kata dan? Nah, kalau ada kata dan, fokus dulu ke situ. Oke ya? Fokus dulu ke situ. Kalau udah dapat fokusnya, kita lihat nih, semua sebagian, ya. Jawabannya sebagian. Tadi kalau kakak lihat ya, yang ada kata dan, itu ada di opsi alfa, bola, kemudian opsi yang entok. Nah, alfa bola salah. Kenapa salah? Karena semua sebagian, jawabannya sebagian, bukan semua. Nah, makanya alfa bolanya buang. Oke, setelah kita lihat semua sebagian, ini jawabannya sebagian. K-nya turun ke bawah, adalah dengan adalah kalimatnya ya. Kemudian nanti ada I, BL. Ketika kita jumlahkan dia, berarti di tengah ada kata penghubung dan. Jadi kalau kita balik BL-nya di sini boleh, I-nya di sini boleh, atau seperti ini aja juga boleh. Maka jawabannya nanti adalah yang entok. Jadi adik-adik jangan dulu pilih jawaban yang dicoret. Tapi dilihat, kalau subjeknya sama, pilih dulu. Ada kata dan enggak? Kalau ada kata dan, fokus ke situ dulu. Oke, sudah aman ya untuk mengerjakan soal yang seperti ini. Jadi jangan buru-buru untuk menjawab pilihan yang lain. Oke, nomor 23 adik-adik. 23 di situ ada soal cerita dari penarikan kesimpulan. Oke. Kita lihat nomor 23 di layar. Di situ ada semua coklat berasa manis. Oke, semua coklat disukai anak-anak. Oke. Maka jawaban yang paling benar ada pilihan alfa, semua yang berasa manis disukai anak-anak, dan yang bola, semua yang disukai anak-anak berasa manis. Yang cantik, semua coklat berasa manis dan disukai anak-anak. Nah, ini sama ya. Kalau subjeknya sama, adik-adik jangan dulu dicoret, tapi lihat dulu ada nggak kata dan di opsi. Kalau ada kata dan, fokusnya dia. Kalau nggak ada kata dan, berarti kita fokusnya main coret. Yang delta, sebagian yang berasa manis disukai anak-anak. Yang entok, tak satu pun coklat yang berasa manis. Boleh dipilih dong jawaban nomor 23, Dik. Pilihannya alfa, bola, cantik, delta, atau entok. Oke, silakan kakak lihat dulu jawaban adik-adik di kolom komentar sebelum kakak jawab bareng di papan penjelasannya. Nomor 23, silakan dipilih jawabannya. Oke, Sevira menjawab delta. Dina menjawab cantik. Oke. Ira juga menjawab cantik. Stefani juga menjawab cantik. Muhammad Fikri juga cantik. Anaun juga cantik. Fahri Salim juga. Oh, Fahri Salim ini beda sendiri, delta ya. Oke, tadi ada yang jawab yang lain juga. Oke, udah 2 orang yang berbeda. Oke, adik-adik, siapa lagi yang menjawab lain? Oke, nampaknya kita bahas aja di nomor 23. Di situ ada semua coklat berasa manis. Oke ya. Semua coklat adalah manis. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi, semua coklat berasa manis, dan kita lihat kembali, di situ ada semua coklat. Oke, adalah anak-anak.
adalah anak-anak. Oke, adik-adik jangan sampai salah lagi. Tadi gini ya, subjek sama, udah, subjeknya sama. Kalau subjeknya sama, berarti di sini ada coklat dengan coklat. Ternyata kita lihat di opsi, ada kata dan ada. Nah, kita cek dulu, apakah di bagian depan itu kalau kita jumlahkan dia, betulkah semua? Ternyata di opsi kita bukan semua. Yang ada kata dan di situ adalah opsi C, sebagian, salah, buang aja langsung. Oke ya, jadi kita buang langsung, yang C-nya berarti nggak bisa dijumlahkan. Kalau nggak bisa dijumlahkan, berarti kita main coret menggunakan silogisme. Oke, kita lihat C dengan C, yang di atas umum dengan umum, boleh coret? Boleh, coret aja. Oke ya, kita coret aja. Semua apa? Kita lihat dulu. Semua. Oke, adik-adik, semua. M. Oke, semua M adalah anak-anak. Berarti semua yang rasanya manis disukai anak-anak. Oke, kalau begitu kita lihat lagi adik-adik. Kita lihat di opsinya. Oke, ini kan jawaban kita semua M adalah A. Kita lihat di opsinya apakah ada semua yang berasa manis disukai anak-anak. Kemudian yang B-nya, semua yang disukai anak-anak berasa manis, tadi yang C salah. Yang delta, sebagian yang berasa manis disukai anak-anak. Yang entok, tak satu pun coklat yang berasa manis. Kalau yang entok tadi, semuanya kita ubah menjadi tak satu pun M. Harusnya M dulu, maka yang entoknya juga salah. Yang tadi kita pilih delta. Jadi kalau kita konversikan dia menjadi sebagian yang disukai anak-anak, rasanya manis. Nah, itu terbalik ya. Sebagian yang berasa manis disukai anak-anak. Tadi C, D, dan E salah. Kita lihat lagi yang bagian B. Semua yang disukai anak-anak berasa manis. Terbalik, maka pilihannya di situ adalah yang alfa. Adik-adik boleh lihat di jawaban nomor 23, pilihan kita adalah yang alfa. Oke, sudah aman kira-kira adik-adik nomor 23-nya? Oke, kalau sudah jelas di nomor 23, kita bisa lanjut lagi di soal berikutnya. Soal penarikan kesimpulan di nomor 24, kemudian nanti 25, dan terakhir nanti ada deret, dan selanjutnya ada gambar. Oke, adik-adik nomor 24, di situ ada semua rumah sakit melayani BPJS. Oke ya, semua rumah sakit melayani BPJS. Next, apalagi katanya adik-adik? Kalau adik-adik lihat di situ, ya, adik-adik lihat di situ ada sebagian gedung bertingkat 5 melayani BPJS. Pilihan alfanya, semua rumah sakit melayani BPJS dan bertingkat. Kemudian B, sebagian rumah sakit yang melayani BPJS adalah gedung bertingkat 5. Yang cantik, sebagian rumah sakit yang bertingkat 5 melayani BPJS. Dan yang delta, di situ ada sebagian gedung bertingkat 5 adalah rumah sakit yang entok tidak dapat disimpulkan. Fairawati sudah menjawab, jawabannya katanya bola. Yang lain, iya, al juga bola. Oh, bukan, alnya delta. Oke, nomor 24. Tadi ada yang jawab bola, ada yang jawab delta. Oke, ada yang jawab entok. Oke, kita tunggu lagi jawaban adik-adik berikutnya. Nomor 24, unknown jawabannya juga delta, Sevira jawabannya entok. Oke, kita bahas aja di nomor 24 di sini adik-adik. Di situ ada kata semua rumah sakit melayani BPJS. Adik-adik sebetulnya kalau nggak dicoret-coret pun ataupun nggak kita tulis udah langsung dapat jawabannya. Ya, jawabannya nanti khusus ketemu khusus. Nah, kalau khusus ketemu khusus berarti apa? Berarti tidak dapat disimpulkan. Berarti adik-adik langsung pilih jawabannya adalah yang entok. Kenapa bisa gitu, Kak? Oke, kita jelaskan di depan. Di situ ada semua rumah sakit ya. Berarti semua rumah sakit RS adalah, adalah apa adik-adik? Adalah BPJS. Kemudian yang di bawah, di situ ada sebagian. Sebagian apa? Sebagian gedung bertingkat 5, kakak buat GL ya, bertingkat 5 adalah apa? Adalah melayani BPJS juga. Dek, kalau Adek lihat di sini, di bagian belakang setelah kopulanya positif, itu ada BPJS dan BPJS yang sama. Jadi kalau kita lihat sama BPJS-nya, kita list dulu. BPJS yang atas itu setelah kata adalah, berarti dia khusus. Yang bawah juga gitu, berarti dia khusus. Boleh coret nggak? Enggak. Jadi kalau khusus ketemu khusus, kakak punya notet nih ya. Noted, catatan di sini ya. Jadi catatannya, kalau dia umum, ketemu sama umum, maka jawabannya umum.
Kalau umum, ketemu sama khusus, jawabannya adalah si khusus. Kalau dia khusus, ketemu sama umum, maka jawabannya juga khusus. Oke, kalau dia khusus, ketemu dengan khusus, jawabannya itu, Dek, tidak dapat disimpulkan. Berarti kita gunakan konsep yang mana, Dek? Kita gunakan konsep yang khusus ketemu khusus, Dek. Tidak dapat disimpulkan. Maka jawaban adik tadi benar, 24 adalah entok. Oke, luar biasa. Oke, lanjut lagi, Dek. Di soal nomor 25, nampaknya belum ada pertanyaan. Kita lanjut di nomor 25. Ini penarikan kesimpulan untuk yang menggunakan kalimat jika maka. Oke, menggunakan jika maka. Berarti kita masuk di bagian modus. Ada dua jenis modus, modus ponens, modus tollens, dan yang terakhir nanti ada silogisme. Kakak ulang sedikit untuk bagian modus. Jadi kakak ulang di bagian modus ada dua. Oke ya. Yang pertama, nanti di situ ada modus ponens. Kemudian nanti ada satu lagi, modus tollens. Oke, yang terakhir, Dek, nanti ada silogisme. Oke, modus, Dek, untuk bagian modus ponen, modus tollens, silogisme, semuanya, Dek, yang bagian atas, Dek, wajib P makaki, Dek, nggak boleh yang lain. P makaki. P makaki. Kalau nggak ada nanti P makaki, berarti menggunakan kesimpulan biasa. Tapi kalau ceritanya banyak banget nanti, cari jika makanya di mana, gitu ya. Berarti untuk ponen sendiri, ini P, berarti di sini jawabannya Q. Tollens negasi Q, maka jawabannya negasi P. Untuk silogisme, Q maka R, maka coret Q dengan Q-nya, P maka R. Dan adik-adik lihat, rumus di luar dari dia, berarti P maka Q, nanti di sini adalah si Q, maka jawabannya tidak dapat disimpulkan. Kemudian P maka Q, di bawahnya negasi P, berarti di sini juga tidak dapat disimpulkan. Kemudian ada P maka Q, ada R maka S, kalau unsurnya semua berbeda, maka juga tidak dapat disimpulkan. Jadi kalau di luar dari rumus umumnya, jawabannya nggak bisa disimpulkan. Oke, kita bahas lagi ya, di nomor 25 ini, kalau adik-adik udah ketemu kata jika maka, oke ya, kalau adik-adik udah ketemu kata jika maka, berarti kita bisa buatkan dia dalam bentuk apa, Dik? Dalam bentuk P maka Q. Adik-adik boleh lihat ya, jika maka di situ. Oke, nomor 24. Oke. 24. Tapi tadi adik-adik udah jawab belum nomor 24? Kita lihat dulu deh soalnya di layar. Oke. Jika Reno suka membaca. Oke. 24. Sorry, 25. Iya, 25. Kita lihat di layar, 25. Jika Reno suka membaca, maka Reno memiliki wawasan yang luas. Ternyata Reno suka bermain game dan tidak memiliki wawasan yang luas. Oke, unknown jawabannya E. Cindy juga E. Oke, Fahri C. Fahri, Reno tidak suka membaca ya. Dira juga C. Oke, yang lain Dek. Siapa lagi yang jawabnya C? Oke, Vera jawabannya E. Oke, kita lihat jawaban adik-adik yang mana nih kira-kira yang benar kan gitu ya. Dek, kata jika maka udah ada, Dek. Jadi kita tandain siapa P-nya, siapa Q-nya. P-nya di situ adalah Reno suka membaca. Dan Q-nya di situ adalah katanya Reno memiliki wawasan yang luas. Berarti, Dek, kita langsung buatkan, Dek, P maka Q, Dek. Tinggal yang kedua siapa, kan gitu ya. Yang kedua siapa? Ternyata Reno tidak suka bermain game. Kata game tadi kan nggak ada ya, nggak ada opsi atau nggak ada yang sama di P dan di Q. Kalau nggak sama dia, buang aja. Lanjut setelah dan. Setelah dan itu ada kata tidak memiliki wawasan yang luas. Tadi di bagian Q tadi itu ada wawasan yang luas. Kalau yang di bawah itu ada tidak memiliki wawasan yang luas. Berarti dinegasikan. Yang kedua, negasi apa, Dek? Negasi Q. Oke. Masuk di mana, Dek? Di modus tollens. Gitu ya. Maka jawabannya negasi P. Oke, siapa P-nya? P-nya di situ, kalau ada lihat, Reno suka membaca. Negasikan P-nya, Dek. Reno tidak suka membaca. Maka jawabannya cantik. Oke, luar biasa. Jawabannya C.
Oke, kita lanjut lagi di soal berikutnya. Adik-adik, kita sekarang masuk di bagian deret. Oke, kita lihat deretnya di layar nomor 26. Ada 3, 6, 18, 72 dengan 360, pilihannya ada 1200, yang B-nya 1440, yang cantiknya 2160, yang deltanya 2560, dan yang E-nya 3120. Adik-adik boleh dicoba dulu nomor 26, kira-kira pilihan adik-adik itu yang mana? Oke, Dira menjawab cantik, Imelda juga cantik, pengguna Zoom juga cantik. Pengguna Zoom namanya Anon juga cantik, makin aneh namanya ya. Jonathan juga cantik, Cynthia juga cantik, Veronica juga cantik, banyak yang misterius di sini, Dik. Kemudian Sevira juga cantik, Muhammad Fikri juga cantik. Oke, yang lainnya kira-kira jawabannya mungkin sama. Nomor 26 adik-adik di situ nanti gampang banget ya. Itu tinggal dikali-kaliin aja. Nomor 26. Oke. Oke, 26. Kita lihat apakah jawabannya benar. Cantik, apakah jawabannya yang lain? Kan gitu. Oke, nomor 26 di situ ada deret 3, 6, kemudian ada 18, 72. Next lagi ada 360. Satu lagi ada yang kosong. Dek, kalau Adek lihat di bagian depan itu ada kelipatan 3 dengan 6, kemudian 6 dengan berikutnya itu ada kelipatan. Kelipatan berapa, Dek? 2 kali 2 kali 3. Kemudian dikali lagi sama 4 kali 5. Maka berlanjut ya, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu ya, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya nanti jawabannya adalah 2160. Jawaban adik-adik benar, yaitu jawabannya adalah cantik untuk soal nomor 26. Kita lanjut lagi di soal nomor 27, masih kita lihat deret. Soal nomor 27, oke adik-adik. Oke, adik-adik boleh kita lihat nomor 27-nya. 160, 80, 400, 200, dan 1000. Ada dua deret terakhir yang dicari. Ada alfa 500, 2500, yang bola itu 600, 3000, yang cantik 650, 3150, yang delta 700, 3.500, dan yang entok 750 dan 3.750. Adik-adik kita lihat jawaban adik-adik di kolom chatnya. Adik-adik pilih alfa, bola, cantik, delta, atau entok nomor 27. Oke, kita lihat jawaban adik-adik di kolom chat. Adakah yang memilih alfa, yang memilih bola, yang memilih cantik, yang memilih delta, atau yang memilih entok? Oke, Imelda, alfa, Dinda, juga alfa. Next lagi. Adakah yang lain? Nomor 27. Oke. Oke, next ada lagi nih adik-adik ya, yang menjawab yoga. Yoga juga alfa. Next lagi. Oke, Sevira juga alfa pilihannya. Memang luar biasa ya, Dik ya. Jawabannya juga benar. Oke, nomor 27. Jawabannya adalah yang alfa. Luar biasa sekali kalian, Dik. Oke, kita lihat nomor 27. Di situ ada 160. Kemudian deret kedua ada 80. Next lagi ada 400. Next lagi ada 200. Next lagi ada 1000. Next lagi kita nggak tahu karena yang dicari ya. Makanya yang di bagian 160 dengan 80 ini adalah pembagian 2. Kenapa? Besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Jadi polanya dia 2. Oke, besar, kecil, dia 2. Karena kita lihat dari urutan iramanya. 80 dengan 400 dikali 5, ini bagi lagi sama 2, kali lagi sama 5, bagi lagi sama 2, 500 baru dikali lagi dengan berapa, Dik? Dengan 5. Maka ujungnya 2.500. Pilihan 500 dengan 2.500 tadi ada di pilihan yang alfa. Nomor 27, jawaban adik-adik semuanya benar. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 28. 28 juga masih terkait deret. Oke, 28 masih terkait deret. Boleh kita lihat soal di layar. Nomor 28.
Oke, ini soalnya 24, 12, 24, 72, dan 144 ada 2 deret terakhir yang mau kita cari hasilnya. Adik-adik, kita pilih jawabannya yang alfa 428, 812, yang bola ada 440, 820, yang cantik ada 432, 864, yang delta ada 448, 896, dan yang entok ada 450 dan 900. Oke, kakak lihat nih adik-adik sudah mengelis ya jawaban masing-masing, semua pilih jawaban cantik, tidak ada yang berbeda. Oke adik-adik, jawabannya semua cantik dari atas sampai yang barusan mengirim, sampai Sevira itu mengirim jawabannya adalah cantik. Kita cek apakah benar jawaban adik-adik itu cantik. Kita cek nomor 28. Oke, nomor 28 ya, di situ ada 2, kemudian 4, 12, next lagi ada 24, 72, next lagi 14402 di belakang. Itu yang bakal kita cari. Dek, ini berarti semua bilangannya genap. Kalau bilangannya genap, di depan kecil, di belakang tiba-tiba gede banget, berarti dikali, jangan ditambah. Bisa ya? Gitu triknya. Jadi kalau misalkan di depan kecil banget, di belakang gede banget, ya udah kita kali, jangan ditambah. Oke, berarti kali 2, kali 3, kali 2, kali 3. Kalikan lagi 2, kalikan lagi 3. Berarti jawabannya itu adalah 432. Baru kita kalikan lagi sama 2, 864. Maka pilihannya tadi adalah yang cantik. Oke, jawabannya semuanya benar. Luar biasa adik-adik di sini ya. Nomor 28 sudah benar lagi. Kita lihat satu soal di nomor 29. Oke, sudah ada yang menjawab, Veronica. Veronica saking semangatnya sudah langsung menjawab nomor 29. Pilihannya di situ tadi katanya pilihannya delta. Memang luar biasa. Oke, kita lihat lagi. Oke, Al juga sudah menjawab. Oke, Setia, Imelda, jawabannya delta. Di situ ada 29, 1, 2, 4, 12, 36, dan 144. Di situ tinggal pilih satu deret lagi, yang alfa 432, yang bola 448, yang cantik 512, yang delta 576, dan yang entok 624. Oke, adik-adik pilih delta. Kakak juga nggak sabar nih, apakah jawaban adik-adik benar semuanya? Kita pilih yang delta. Di situ ada deret 1, 2, 4. 1, 2, 4. Kemudian ada 12, 36, 144. Tadi udah kakak sampaikan di awal. Kalau di depan kecil banget, tiba-tiba gede banget, dikali, jangan ditambah. Gitu ya, Dek? Kalau di depan kecil, di belakang gede banget, jangan ditambah, tapi dikali. Kali 2, kali 2, kali 2, kalikan lagi 2, kalikan lagi 2. Oke, sorry, yang 36 itu ya. Ini bagian sini kali 3 ya. Kali 3, kali 3, lanjut lagi kali 3. 2-nya sampai 3 kali, 3-nya juga sampai 3 kali. Oke? Oke, sorry, ini juga 3. Oke. Oke, di situ ada 1 ke 2 kali 2, kalikan lagi 2, kalikan lagi 3, 12 ke 3, 6, dikalikan lagi 3, kemudian benar ya, itu ada 36 dengan 144 kali 3, lanjut berarti, Dek. Oke, lanjut berarti ya, ini ada 3, 3, 3, berarti ada satu lagi ya, 36 dengan 144 ya. Oke, sebentar, 1 ke 2 kali 2, oke, 2 ke 4 kali 2, 4 ke 12 kali 3, 30, 12 ke 36 kali 3, oke, yang ini pas ya, kali 3, lanjut kali 4. 144 dikali 4, hasilnya berapa, Dek? 576, nanti kalau dilanjut lagi dikalikan 4 lagi. Oke, jawabannya, iya, 144-nya dikali 4. Oke, benar. Oke, aman semuanya adik-adik. Nomor 29 jawabannya adalah delta. Oke adik-adik, sebentar kakak akan kasih kunci yang belum dijawab. Oke,
Nomor tadi yang belum dijawab, nomor berapa, Dik? Bagian analytical reasoning, nomor 17. Boleh ditandain jawabannya? 17 tadi pilihannya entok. Oke, 17 entok. Kemudian kita lihat lagi nomor 18 entok. Oke. Kita lihat lagi nomor 19 jawabannya bola. Oke. 20 jawabannya entok. Habis. Kita lanjut ke gambar. Nomor 30 masih ada lagi ya. Di situ ada deret huruf. 30 jawabannya alfa. 31 gambarnya pilih delta. Oke. 32 delta. 33 bola. 34 entok. Dan yang terakhir 35 adalah pilihan delta. Oke, adik-adik, adakah yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Waktunya sudah habis. 25. 25 tadi pilihannya cantik. Ada lagi? 25 pilihannya cantik. Sudah cukup? Oke, adik-adik, terima kasih. Oke, sama-sama adik-adik, terima kasih adik-adik untuk hari ini. Jadi adik-adik semangat untuk mencapai impiannya. Semoga berhasil di tahun ini. Oke, kakak sudahi dulu.